اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحشنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. Ambil kitabnya nih. Ada mana ya? Ada. Mana kitab ini? Ada kan banyak ya? Astagfirullah. Di situ terakhir ada berapa? Terakhir terhitung lipatan terakhir hadis ke
Bukan. Terus masih banyak lagi. Terus. Terakhir. Ada. Yang itu. Ya. 22. 32. Hadis ke-32. Hah? Oh, muka surat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa durati wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Thumma rahabaina wa mahadina wa jaddi wa jaddan wa asan wa anfusina wal walail wa syarahin wal malaikatil muqarrabin, khususan mualif badal kitab wa khususan ikunatin salihah wa sahabil hajah. Syaudalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa rahimul qubur minal minat wal muslimat min masyariqil ardi wal maghribiha khususan ila abaina wa abaikum. Syaudalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimakbul Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syaudalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna minka min nuril fahmi wa khurjna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilahana tamaqsuduna wa rizqa matlubuna atina Muhammad wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ta'ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surau dan Surau Terangkasanya, Datuk, Datin, Tuan dan Puan Muslim-Muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, akhirnya kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama meneruskan pengajian kita secara live, di mana selama ini kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan pandemi yang setahun lebih. Kita sebagai hamba Allah SWT tidak ada jalan lain kecuali hanya menyerah, berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT, karena tidak ada sesuatu apapun berlaku di dunia ini tanpa kehendaknya. Jadi bahagialah orang yang selalu bisa
menundukkan dirinya, ya, menjadikan dirinya sebagai hamba yang selalu bersyukur, sabar, tawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab teman-teman sekalian, ada pesan daripada ulama sufi yang menyebutkan jangan kalian terlalu memikirkan dunia, karena dunia ini bukan milik kita. Dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terangkan surah Al-Hadid itu dalam satu ayat isinya dua perkara, bahwa dunia itu ada innal hayatud dunya laibun walahun, hanya permainan dan tipuan, dan ditutup dengan wamal hayatud dunya ila matal ghurur, tidak kehidupan dunia itu hanya sebagai permainan yang menipu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu masalahnya. Dan sehebat apapun manusia ada batasannya, akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang handsome, yang cantik, yang ayu, yang jelek, yang gemuk, yang punya pangkat, yang berkedudukan, yang populer, glamour, semua meninggalkan dunia. Oleh karena itu jangan terlalu memikirkan dunia. Kesimpulannya, dunia bukan milik kita, tapi milik Allah SWT. Kedua, jangan terlalu memikirkan rezeki, karena rezeki itu adalah dari Allah. Allah yang membagi, Allah yang menentukan. Kita masih ingat tuan-tuan pelajaran yang selalu diulang-ulang oleh para ustaz, terutama Ustaz selalu mengingatkan tuan-tuan sekalian, tatkala kita dalam kandungan mak bapak dulu, kandungan mak, ketika Allah memberikan ruh kepada kita, kita hidup, Allah bertanya kepada kita ini semua bersama kita, ada jutaan manusia yang lahir bersama. Allah bertanya dengan satu soalan yang berbentuk intimidasi, artinya mesti dijawab. Tidak jawab dimatikan oleh Allah ketika itu, tidak ada jalan lain. Soalnya satu aja, alastu birabbikum, bayi yang lahir ke dunia, adakah aku ini bukan Tuhan kalian? Dan kita ketika itu menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi ya Allah. Bila mengatakan kami bersaksi saja, mengatakan persetujuan, negosiasi kepada Allah Ta'ala, isinya kita ikrar, kita sign kontrak, Allah panggil malaikat. Malaikat buka file. Masya Allah, file yang ditentukan Tuhan sekalian, tentang rezeki kita, tentang mati hidup kita, kebahagiaan kita, kesengsaraan kita, jodoh kita, lengkap. Sudah jelas itu. Jadi jangan kau terlalu memikirkan, karena itu pembagian Allah. Allah yang menentukan, yang membagi tepat pada masanya, berapa, di mana, itu tepat. Tuhan memikirkan geliang nanti, tidak akan nyampe, yang ada gila, yang ada menjadi bingung, yang ada saatnya selalu mengutuk diri, mengutuk siapapun juga pada Allah pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan masa depan, karena masa depan itu rahasia Allah. Kita pun tak tahu bila kita mati, di mana kita mati. Kita tahu, tidak akan tahu. Ini pandemi ini berapa saudara kita yang telah terkorban, yang telah diambil Allah Ta'ala, yang masih sedang sakit, yang sudah sehat dan sebagainya. Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Masa depan kita jangan dipikirkan. Yang dipikirkan apa? Ini saran dari ulama yang kita pikirkan ya Allah, bagaimana kita dicintai Allah, bagaimana kita mendapat ridha Allah, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah, yang dipandu oleh para ulama doanya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa marifatak. Ilahi Allah, ya Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu yang ku tuntut, yang ku cari. Ajarkan kepadaku bagaimana mencintaimu dan mengenalimu. Itu yang kita buru tuan-tuan. Carilah itu, dekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah sendiri yang memberikan jaminan. Siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku datang satu hasta. Siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku datang satu depa. Siapa datang dengan berjalan, aku berlari. Cukup jelas, gamblang enceto welo-welo ini. Ini lama tak dengarkan suara ini. Sudah jelas, gak usah bingung-bingung. Taniah, Datuk, Datin, Doktor, tuan sekalian telah dipilih oleh Allah menjadi relax, enjoy, santai. Jadi orang sudah memahami ini, hidup ini kita tenang tuan-tuan. Apapun yang terjadi, karena kita tahu rahmat datang dari Allah,
adab juga dari Allah, sudah serahkan pada Allah. Itu yang paling penting. Kewajiban kita 3. Pertama, bekerja seoptimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, kemudian berdoa dan bertawakal. Full stop. Oke, Datin sekalian, ini supaya prolog saya. Brother sekalian, ini karena lama kita tidak bersua. Oke, kita buka kitab kita. Kita dulu sepakat untuk membahas, mengkaji, mencari untayan mutiara daripada 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kata tuan-tuan tadi, kita dah sampai muka surat 32, ya. Muka surat 32. Ini sampainya atau memang baru ini ya? Baik. Tajuknya Hakikat Ilmu. An Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu thalathah wa ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilatun. Artinya lebih kurang daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan dan diamalkan, dan ketiga, kewajiban yang adil. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Keterangan di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamatu yallati la ishtiyaha fiha wal ikhtilafa wa ma laysa bimansukhin. Wasunatul qaimatu yadaimatul mustamirratu allatil amalu biha muntasilun la yutrak wal faridatul adilatu hiyallati la yura fiha wala haifa fiha fi qadaiha. Artinya lebih kurang, yang dimaksudkan dengan al-ayatul muhkamah itu ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga tiada mansukh. Sedangkan yang dimaksudkan dengan as-sunatul qaimah ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridatul adilah ialah kewajiban yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula tiada ada kesan yang buruk bila dilaksanakan. Maksud dari 3 perkara ini ialah ringkasan dari segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana sesuatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan berdasarkan hadis yang kuat dan teredar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Baik, saya baca keseluruhan Datuk Datin sekalian. Jadi itulah hakikat ilmu. Lain daripada ilmu dianggapkan sesuatu yang sia-sia. Jadi tegaskan oleh Rasulullah tadi pertama kali adalah ayatul muhkamah, Al-Quranul Karim. Menuntut ilmu mesti bersumberkan daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah ilmu yang berata di dunia ini tidak terlepas daripada Al-Quran. Walaupun disebut ilmu akademik atau ilmu dunia. Karena Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ayat 33 pernah menyebutkan dengan jelas bahkan Allah mencabar para saintis-saintis dari golongan jin dan manusia dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Artinya lebih kurang, hai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu meneroka langit dan bumi, mengkaji alam langit dan bumi, mengadakan riset tentang alam atau langit dan bumi, fangfudu, carilah
terokailah, selidikilah. Tapi Allah menyebutkan akhir ayat itu, la tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan mampu mengadakan penerokaan tentang langit dan bumi kecuali dengan berilmu pengetahuan. Sultan di sini dengan ilmu yang pengetahuan. Jadi siapa yang berilmu layak untuk mengatur, layak untuk mencari, layak untuk membicarakan tentang kebendaan atau dunia, bahkan langit dan bumi ini. Allah sendiri menyebutkan. Jadi Allah telah memberikan kesempatan kepada makhluknya. Bahkan makhluk itu jin yang tidak nampak dengan mata, tapi jin dan manusia punya karakter sama, yang akan masuk surga dan neraka, cuma berbeda kedudukannya. Manusia di alam kasar atau masuk yang kasar, jin ada makhluk halus. Tapi dicabar, itu ada teknologi jin, ada jin itu ada pintar juga seperti manusia. Baik, itu dicabar oleh Allah Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi tidak ada salah. Cuman yang salah adalah orang tidak mau belajar ilmu, dia tidak mencari, tidak mendalami ilmu. Al-Alamah Syahid Hasan Al-Banna mengajar kepada kita untuk mendapatkan ilmu ada 3 sumbernya. Senang, ulama-ulama memberi kronologi kepada kita supaya kita tidak tersesat. Mencari ilmu atau sumber ilmu ada 3. Pertama berguru, kedua adalah membaca, dan ketiga adalah bergaul. Ini jelas. Jadi kita berguru. Guru ada 2 kemungkinan, guru yang masih hidup, itu para ulama, para alim ulama, para kiai, para tok lebay, para tok guru, itu adalah yang masih hidup. Kedua, guru yang telah meninggal dunia, yaitu para kitab-kitab ini yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama. Ini boleh dikaji, boleh dicari sumbernya itu. Kita mesti rajin. Alhamdulillah Datuk Datin sekali kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk rajin mengkaji. Dengan adanya kita akan mendapatkan ilmu. Sebab bila kita sudah belajar tidak ada ruginya. Karena belajar itu pertama akan mengingatkan yang lupa jadi ingat kembali, akan memberi tahu yang belum tahu, yang tidak tahu akan menjadi tahu, dan yang ketiga akan menambahkan sesuatu yang sudah ada. Itu jelas tidak ada ruginya. Bahkan disebutkan di seluruh hadis-hadis sahih, duduknya di masjid ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, dan dihadiri oleh jutaan malaikat. Tapi sampai sekarang dunia sudah milenial begini nih, dunia sudah banyak diuji Allah Ta'ala, masih banyak orang Islam sendiri yang tidak kisah dengan ilmu-ilmu agama. Padahal ini yang dibawa untuk membawa mati itu sebetulnya. Saya pun heran apa yang dibanggakan sebetulnya itu. Susah sangat ke nak duduk di masjid taklim ba'dal maghrib sampai isya aja, atau di subuh macam gini, atau setidak usrah di rumah masing-masing. Tapi mesti adalah masjid ilmu itu. Kalau tak tidak bisa melibatkan pada orang lain, libatkan diri. Selama pandemi ini sebagai suami panggil putra putrinya, ajar ilmu. Karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan. Allah sendiri menyebutkan itu. Allah menyebutkan hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah orang mengerti, samakah ada yang paham dan tidak paham? Jauh berbeda tuan sekalian. Bahkan surah Al-Mujadilah Allah menyebutkan ya rafa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat atas kamu sekalian, yaitu dasarnya ilmu dan iman. Ini masalahnya. Dan ilmu tidak terlepas dari Al-Quran, itu pasti. Walaupun mereka para kufar, para orang munafik dan menafikan, tidak mungkin, karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan sekalian ya. Jadi ilmu yang benar bila bersumber dari Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pada Haji Wida disebut Haji Wida lantang menyebutkan di antara hadis, di antara khutbah yang terakhir itu, isinya lebih kurang, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, karena tidak akan pernah sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya. Disebutkan kitab Allah Al-Quran wa sunnah Rasulullah hadis. Ini Nabi berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Dalam situasi dan kondisi apapun juga tuan dan sekalian, kita tidak boleh melepaskan diri dari Al-Quran dan sunnah. Al-Quran itu punya 4 hak. 4 hak nih, kalau tidak dibaca dia akan tuntut, Quran akan menuntut kita. Hak pertama mesti dibaca. Al-Quran mesti dibaca, karena namanya Quran, bacaan mesti dibaca.
Dan ini tuan-tuan kita boleh mengaplikasikan diri sendiri sebagai suami, istri dah baca belum, punya putra putri bagaimana lo udah usul dah aja berat timingnya baca Quran ada tak 24 jam ni. Apalagi Allah dah memberi masa setahun lebih pandemi ini. Adakah kita bisa mentarbiah mereka? Quran baca dulu. Lepas baca, hak kedua adalah dipahami, tadabbur. Apa maksudnya ayat ini? Kenapa Allah turunkan ayat ini? Gak bisa tanya kepada ahlinya, pada tuk imam kita, tuk guru kita. Sebenarnya perintah Allah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada zikirnya kalau Anda tidak tahu. Tanya apa salahnya? Tanya pun senang sekarang ini, buka aja. Facebook pun boleh. Buka itu ada, SMS pada para ustaz silakan itu. Senang saja kan? Mau atau tidak mau? Itu yang kedua. Yang ketiga, mengamalkan. Kita mesti mengamalkan isi Quran semampu kita. Karena kita punya keterbatasan. Maklumlah, setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mesti kita amalkan. Dan terakhir yang keempat, mesti mengajarkan. Mesti kita dakwahkan. Quran kita ajarkan minimal kepada keluarga kita. Kaitannya yang sudah berdemikian, Datuk Datin syabas dan tahniah. Karena itulah hak Al-Quran. Kalau tidak, Quran akan menuntut kita. Baik, itulah ya ilmu yang benar, yaitu bersumber Al-Quran. Yang kedua, bila bersumber dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Baik, itulah ilmu yang ilmu itu. Jadi Quran itu firman Allah Ta'ala dan hadis itu pelaksanaannya. Sehingga Sayyidina Aisyah menyebutkan, kamu tahu Quran hidup, itulah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu Quran hidup. Beliau menerjemahkan nilai-nilai Al-Quran. Subhanallah. Oleh karena itu walaupun tidak pernah sekolah secara formal, jangankan university tadi apa tak pernah, tapi karena beliau mengamalkan Quran menjadi orang successful. Itulah saudara sekalian, bahkan orang kafir sekali kan, orang kafir yang konon dia tidak percaya Quran tapi dia mengamalkan isi Quran. Dia tahu Quran itu ada katalog. Secara diam-diam dia mengamalkan, itu jelas tuh. Dia successful. Tapi sebaliknya orang Islam sendiri yang diberi Al-Quran tapi justru tidak menggunakannya, sehingga itulah ditangisi oleh Rasulullah SAW itu. Yang ditangisi, ya Allah, kenapa ya Allah sekalian? Karena umatku, yang di umatku itu yang menjauhkan diri pada Quran. Mahjuro, ayat Al-Quran, umat saya. Jadi umatku itu ya kita lah. Jadi beri Quran tapi main-main. Jangan mengingat dalam sedikit nyataan kita tidak bisa membuktikannya. Mungkin begitu, tapi tengok. Artinya Tuhan sekalian, kadang-kadang dia tuh membaca Quran, mengamalkan Quran, tapi bila sudah menjadi orang kaya mamanya, jadi orang punya berkedudukan tinggi mamanya, punya pangkat dan kedudukan, sudah lupa. Al-Quran sudah mulai tinggalkan, walaupun dia tidak mengatakan, tapi kita bisa membuktikan. Berbeda sekali sebelum dia punya kuasa, sebelum dia punya pangkat, sebelum jadi orang kaya, omongannya demikian, dan setelah dia mempunyai kekuatan, apa yang dilakukan? Jelas. Nah, ini namanya sudah memalingkan dari Al-Quran. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan sekalian ya. Baik, hadis Rasulullah SAW mengajarkan itu. Yang kedua. Yang ketiga tadi disebutkan ilmu yang dimasukkan dengan fadil, yaitu kewajiban yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Artinya Tuhan sekalian, apa saja yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, yang ada kita sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na, itu orang yang beriman. Tapi orang yang munafik, sami'na wa asoyna, aku dengar tapi tak nak buat, itu munafik. Masya Allah. Jadi kalau itu, apa artinya kita punya Quran, kita punya hadis tapi tidak diamalkan? Jadi tiga rangkaian ini sumbernya Quran, Sunnah dan diamalkan. Sehingga disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikam yang dipetik oleh Al-Ustaz Ibnu Athaillah itu, tatkala kita melakukan sesuatu, tiga faktor ini harus dilakukan. Harus diproses, ini harus dilakukan. Mesti melakukan ilmu yakin, kedua harus ainul yakin, dan ketiga mesti hakul yakin. Nah inilah
pengejawantahan, manifestasi, merealisasikan dari tiga tadi, yaitu Quran dan Sunnah dan amalannya. Jadi Quran dan Sunnah merupakan ilmu. Kita punya ilmu yakin, pelajari benar-benar Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yakin, pelajari. Kedua, kita mesti mengamalkan, baru Allah memberikan hakul yakin. Contohnya senang, seperti datuk datil dan sekalian, orang yang dulunya kotornya itu belum paham sembahyang duha, kemudian diajari para guru, para ustadz, para ustadzah tentang apa artinya duha dan apa aturnya fadilnya duha. Kita mempelajari, itu namanya ilmu yakin. Sampai kita yakin benar-benar paham caranya sholat duha, waktunya, fadilahnya, bacaannya lengkap dah paham. Itu namanya ilmu yakin. Lepas tu datuk datin dan sekalian mengamalkan itu namanya ainul yakin. Mengamalkan terus dilakukan dalam situasi kondisi apapun dilakukan. Pokoknya di mana saja, baik di rumah, di luar rumah, dalam negeri, luar negeri, dalam keadaan sibuk apa juga, duha dilakukan. Itu namanya ainul yakin. Selepas datuk datin Tuhan sekalian ini, barulah hakul yakin. Kebenaran di dalam jiwa atau Allah turunkan, sehingga datuk dan sekalian tidak akan pernah meninggalkan duha dimanapun juga, bahkan tawar apapun juga tidak tertarik dan lebih dilakukan duhanya. Oke. Begitu teman sekalian ya. Jadi kembali pada bab kita tadi, selain daripada ilmu ini jagat sia-sia. Jadi Allah mari kita sumbernya tetap Quran, Sunnah, dan amalkan secara istiqomah. Amalan yang kita lakukan selalu istiqomah. Maka diajarkan kepada kita oleh Al-Ustaz Ibnu Athaillah, mintalah kepada Allah 3 perkara yang penting. Pertama, minta kepada Allah supaya kita ini dijadikan hamba hidup dan matinya husnul khotimah. Yang kedua, menjadi hamba yang istiqomah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang terakhir, supaya tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga istiqamah. Jadi istiqamah itu perkara yang sedikit tapi berterusan, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi terputus-putus. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Baik, Datuk dan sekalian, itulah ya lebih kurang tambahan keterangan supaya kita lebih mantap tentang hakikat ilmu. Baik, kita teruskan. Hadis ke-17. Jangan malu hadir ke majlis taklim, tajuknya. An-Nabi Waqidil Yuthi Lais, masyaallah. An-Nabi Waqidil Laisi radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid id aqbala salasatul nafarin faqbala thnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawaqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a ahaduhuma furjatan fil halqah fajalasa wa jalasa al-akhar khalfahum wa mathalis fadhaba mudbiran falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum anil nafil thalatha ama ahadum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah wa mal akhar fastahya Allah minhu wa mal akhar fa'arada Allah ta'ala anhu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Masyaallah, luar biasa, hadis begitu kuat sekali. Artinya lebih kurang daripada Abu Waqid Al-Lais radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, yakni bersama-sama dengan para sahabatnya dalam majlis taklim di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang terus menyertai majlis Rasulullah SAW. Orang yang pertama yang melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, karena ia melihat orang ramai, maka ia masa malu masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat lain. Maka setelah selesai, Rasulullah SAW bersabda, dan daripadanya beliau baginda
Kata, hendaklah kamu atau maukah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, yakni tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya. Subhanallah, luar biasa. Jadi inilah fenomena yang berlaku, ya, dan ini berlaku sehingga sekarang masih ada. Padahal yang hadis ini peringatan sudah 1400 tahun yang lalu. Setiap ada majelis taklim adalah orang yang masbuk, ya, ada orang yang ketinggalan, itu wajar lah, namanya manusia punya kesibukan masing-masing. Tapi gambaran ini menarik sekali. Yang 3 terlambat tadi, yang 1 terus dapat tempat duduk, ya, tempat duduk. Yang kedua mungkin agak malu duduk di belakang sana. Yang ketiga, penuh lah, tak payahlah, balik. Masya Allah. Ternyata suasana ini, fenomena ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Terus Nabi yang begitu semangat untuk mentarbiah pada sahabat-sahabatnya, diterangkan tentang kedudukan jamaah yang masbuk tadi. Yang pertama, tempat duduk, kan dia serius. Orang yang serius mesti akan diberi tempat oleh Allah Ta'ala, apapun yang Tuhan lakukan. Oleh itu ada pepatah atau mafudat yang selalu digembar-gemborkan oleh para pelajar. Oke, para ustaz juga begitu, man jadda wajada. Siapa yang serius mesti akan dapat. Itu jelas itu. Apapun dengan keadaan walaupun terlambat dan sebagainya, kalau serius ya ada, akan diberi Allah Ta'ala. Yang kedua ini agak malu-malu, ya benar Allah malu, tetap dapat tempat. Tapi oleh karena agak belakang kurang. Ya, yang ketiga ini yang teruk ini, karena tidak mau menghadiri majelis taklim, dianggap sudah penuh, meninggalkan. Allah juga meninggalkan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi tania pada Tuhan sekalian yang selalu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk suka duduk di majelis taklim, itu yang jelas, itu masalah sekali. Jadi ini bagi orang yang masbuk, agar orang tertinggal gitu. Bagi yang sudah ada dan Tuhan akan keluar dan sebagainya, itu wajarlah. Lalu apalagi kita sudah lansia. Orang lansia itu bermacam-macam, ya, nak rasa lenguh, nak kuang, nak buang air, nak sebagainya, silakan. Tapi yang jelas saya sarankan bagi Tuhan sekalian, kalau ada masjid taklim ini yang elok lah, yang elok. Ini selalu diingatkan oleh guru-guru saya waktu saya di pondok pesantren itu, di dalam masjid taklim itu jangan ditinggalkan, karena mungkin bersumber daripada ini. Duduk aja dulu sementara, duduk. Kalau mampu 5 menit, alhamdulillah. Kalau mampu 10 menit, silakan. Kalau tidak mau 5 menit, mencari berkahnya dulu. Setelah gurunya salam dan sebagainya, tuan-tuan nak keluar karena ada kepentingan, maklumlah ada kepentingan, excuse gitu, interupsi, excuse keluar, nggak apa-apa. Tapi duduk dulu, jangan ditinggalkan. Ini bahaya, karena tuan-tuan tahu ini ada masjid taklim. Kecuali kalau tuan-tuan pada memang berat sesuatu yang luar biasa, yang bisa meninggalkan. Alangkah dangkalnya otak kita ini. Jelas majelis satu majelis yang diridhoi. Ini majelis sunnah, majelis yang disukai Rasulullah SAW. Nabi melihat ada orang-orang sholat, ada orang zikir, ada orang majelis taklim. Nabi lebih suka duduk di majelis zikir atau majelis taklim daripada ibadah, daripada sholat. Loh, kan begitu tuan sekalian. Itu persoalannya. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi majelis ini majelis yang dihadiri oleh ribuan bahkan jutaan malaikat. Duduknya saja ampun segala dosa-dosanya. Keluar daripada majelis ini saja diampunkan segala dosa-dosanya. Kan luar biasa begitu. Kenapa sebegitu besar ditinggalkan hanya tuan-tuan inginkan sesuatu, inginkan merebut bukit katil itu? Ya kan, memang hari Minggu hari istirahat, jadi wajar lah, kita kan orang kerja 1 minggu, sekarang apabila boleh kerja, jadi 1 Jumat sampai 1 udah penat hari Ahad, coba deh, boleh, tapi coba ambil berkah dulu, itu yang paling baik lah. Apalagi tuan-tuan yang datang saja meninggal, apalagi yang sudah ada meninggalkan, itu tidak sopan lah. Baik, kita baca keterangannya.
Orang yang tidak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambahkan ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tapi yang memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i, mazhab yang terbesar di negara kita ini sekalian, di Asia Tenggara ini, pernah bersyair, yaitu alalan tadalul ilma illa bisittatin saumbika antusyabi dawami tafsir. Jadi saya singkat saja ya. Adakah anda tahu bagaimana untuk mendapatkan ilmu, syarat mendapatkan ilmu? Imam Syafi'i mengajarkan untuk syarat mendapatkan ilmu itu ada 6. Zakaun, mesti harus ada kecerdasan. Jadi automatically orang yang datang mencari ilmu dan datin kita semua ini zaka, dianggap dapat zakaun. Yang kedua wahirsun, harus ada satu tamak, semangat yang tinggi. Apa ada hirsun? Hirsun itu iri dengki, harus ada kesungguhan. Wahirsun, batu wahirsun, tamak. Tamak pada ilmu tidak salah. Tamak memang amalan yang tidak baik. Kecuali dua. Pertama tamak kepada ilmu, kedua tamak kepada amal soleh. Itu dianjurkan. Baik. Wajtihadun, yang ketiga harus sungguh-sungguh. Wajtihadun, ada kesungguhan. Alhamdulillah, tahniah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesungguhan. Itu untuk mendapatkan ilmu. Kalau nggak ada kesungguhan nggak bisa. Yang tahu sungguh tidak sungguh kan Allah SWT. Manusia nggak akan tahu apa yang berlaku. Sungguh-sungguh. Wa dirhamun, yang keempat ada harus dirham, ada biaya, ada pembiayaan. Terutama kalau kita menyekolahkan putra-putri kita, ada biaya untuk beli buku, untuk membayar sekolahnya dan sebagainya lah. Mesti harus begitu. Wasubatu sali, yang kelima ada bergaul dengan para ustadznya, berkomunikasi. Sekarang komunikasi secara lahir dan batin kita ajarkan pada putra-putri kita. Berkomunikasi secara lahir, kalau kita bertemu bermasih sekolah begini ini, secara batin walaupun kita di rumah, kita hadiah Fatihah kepada guru kita yang mengajar kita dari sekolah PAUD dulu, sekolah tadika dulu, sampai kita masuk university, kita sebutkan guru-guru kita hadiah Fatihah. Itu namanya kita berkomunikasi secara batin. Masih tak terputus, secara jasmani kita terputus. Kita tinggalkan guru-guru kita waktu sekolah kebangsaan dulu, waktu sekolah tadika dulu, dah kita kenal, mungkin bahkan mereka sudah meninggal dunia, tapi Tuhan sudah successful dari tangan mereka, dari bimbingan mereka. Maka kita komunikasi, kita doakan terus kepada mereka. Ini namanya sohbat ustaz secara rohani, secara jasmani. Kalau ada sempat kita datang, kita berziarah kalau dekat, kalau tidak ya masih hidup kita SMS dan sebagainya. Itulah salah satu sohbatu ustaz. Dan yang terakhir, yang keenam, watul zaman, makan masa yang panjang. Inilah masalah teman sekalian. Jadi ilmu harus begitu. Syarat untuk mendapatkan ilmu, kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, mazhab kita, ada 6 syarat harus dipenuhi. Jadi gitu. Apalagi disebutkan oleh beliau, al-ilmu nur, wa nurullahi hudalil aus. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang berbuat maksiat. Jadi maksiat ada 2, maksiat lahir dan maksiat batin. Kalau maksiat lahir kita nampak dengan jelas, maksiat batin kita tak tahu, maka kita bersihkan semua untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Kita teruskan. Adapun orang-orang yang malas, patah semangat, tidak bergairah, dan sentiasa menunggu dorongan dari orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya dalam usaha yang mencari ilmu. Yang namanya malas, penyakit malas itu ya namanya malas. Hingga bagaimana akan jadi orang sukses, itu yang harus dibetulkan. Masya Allah. Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa.
Begitulah ya. Kalau ya namanya hadis menurut Rasulullah SAW mengajarkan begitu, tidak ada yang benar kecuali benar ya. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW adalah benar belaka. Apalagi itu firman Allah SWT. Kita tidak mengatakan iya ke, tak boleh. Kecuali kalau hadis itu hadis palsu itu lain. Ini alhamdulillah yang dalam kitab ini semua terang-terang rawinya disebutkan satu persatu. Oke, mengakhiri tuan sekalian kita tambah satu lagi. Lama kita tidak mengajikannya, tak apalah, kita relax hari ini, santai. Kita teruskan hadis ke-18. Jangan menyembunyikan ilmu, tajuknya. Baik. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin faqatamul uljima bil jami minan nar. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hadza lafzuhu. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang atau dilejam pada hari kiamat nanti dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Imam Dawud dan Tirmidzi. Keterangannya di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalikal ilmu alladhi yalzamu ta'limu yata'ayyanu farduhu ka kafir yas'alu 'anil islam wad din wa kahdisin ahdi bil islami yas'alu 'anis shalah wa kaman jaa mustaftiyan fi halalil haram wa yalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man manahu istahaqqal wa'id wa laysal amru kadzalik fi nawafil ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Ini pencerahannya, artinya lebih kurang begini. Dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam. Pertama. Kedua, seperti menyembunyikan ilmu dari orang-orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sholat. Dan yang ketiga, seperti menyembunyikan ilmu dari seorang yang datang bertanya tentang halal atau haram, haramnya sesuatu perkara. Dan dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunnah, maka tidak wajib menyampaikannya. Ya, sampai begitu detail disebutkan di sini ini. Ya, bab-bab akidah, tuan sekalian. Maklumlah orang kafir, yang namanya orang kafir, ya belum tahu apa banyak tentang Islam. Jadi oleh karena kalau bertanya, ya tuan-tuan jawablah sesuai kemampuan kita. Jangan sampai tidak menjawab. Nah, mungkin akan bertanya pada tuk guru atau kepada para ustadz, para imam, dia masih segan. Maka kita sebagai sahabatnya, kita sebagai temannya, dia lebih terbuka. Dia tanya, ya kita terangkan kemampuan kita. Lepas itu kita rujuk pada tuan imam kita atau tuan guru kita. Saat ini soal ini jawab gini bagaimana? Betul, alhamdulillah. Yang penting tentang akidah jangan disembunyikan. Jangan karena malu atau karena dan sebagainya, tak boleh. Ini hukumannya berat sekali. Kemudian tentang hukum hakam juga, tentang Islam ini, hukum hakam Islam bagaimana? Haram katakan haram, halal katakan halal, karena al haramu bayin, haram halal itu jelas, wal haramu bayin, dan juga begitu juga haram. Jadi nggak boleh kita main-main. Ini ada kisah nih, kita ini lucu tapi benar atau tidak, tapi sering disebutkan. Dulu waktu masih keluar daripada university, seorang ustadz, wah tegas kalau bicara, kalau pidato. Baru kan maklum, baru sarjana kalau university, tentang bicara masalah arak, masalah judi, haram, tegas. Satu ketika dia dijemput oleh pembesar-pembesar negara, suruh bicara tentang arak, tentang judi. Kemudian tentunya di tempat-tempat yang begitu
agak keliru. Bicaranya bukan haram lagi, halam. Udah pelat itu. Dan diberi kedudukan sudah lain pula hukumnya. Ini jangan main-main. Katakan jelas saja. Apapun terjadi dimanapun juga, yang benar tetap benar, yang salah juga salah. Itu masalah al-haq min rabbika fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datang Tuhanmu, jangan kau pernah ragu-ragu. Sudah sering kita sebutkan, minta maaf, cakap sekali, saya ulang balik itu, minta maaf walaupun dari mulut anjing, tapi kalau benar itu dari Allah Tuhan sekalian. Mulut anjing kan binatang najis mughalladhah, tapi Tuhan tahu kan anjing kan pintar, diajar karena ada melacak untuk mencari kesan, ada pencurian atau pembunuhan dan sebagainya, gunakan anjing polis itu. Wah, hebat Tuhan, luar biasa. Kalau manusia aja kalah, padahal pangkatnya tinggi, ilmunya tinggi, sudah profesor, doktor, pangkatnya sudah Tan Tin Tun Ban Bin Bun San Sin Sun. Wah, keluar daripada iPod, back teman sekalian. Jadi kan manusia masih harus melalui screening itu majuan sekalian. Tapi dia telepon dulu, siapa yang menjaga di sana tuh? Oh tuh ini gini, oke beritahu aku udah datang, tolong diperhatikan sekalinya. Ya boleh lewat, tapi tak dikesan, bisa, itu kan manusia. Tapi di ujung sana ada anjing, nggak bisa. Anjing, tolong ya, aku datang, kau minta duit berapa, saya beri, nggak bisa. Ya huk juga, guguk juga. Nah, coba bayangkan Tuhan sekalian, itu masalahnya. Dia jujur, walaupun akan ditunjukkan pistol di dalamnya, dia tidak akan pernah takut. Itulah anjing. Maka dari itu orang yang disebut Allah SWT, walaqad dzara li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sampai jelas Allah akan membunuh neraka jahanam dari golongan jin dan manusia karena mereka diberi otak, diberi hati tidak bisa menggunakan, diberikan mata tidak bisa memfungsikan matanya, diberi telinga tidak bisa telinganya. Digambarkan dengan jelas oleh Allah Ta'ala, mereka bagaikan binatang kasar, Tuhan, jelas ini bagaikan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang itu. Seperti tadilah, binatang masih bisa difungsikan, masih diambil manfaatnya. Anjing kecedikannya tadi, kalau lembu tiap hari korban kita dapat daging, tiap hari kita makan daging, kambing juga begitu. Manusia bagaimana Anda sekalian? Oleh karena itu disebut ulaika humul ghafilun, mereka dah lupa atau melupakan diri. Itu masalah, kita tidak mau macam itu. Jadi tatkala ada ilmu, Tuhan sekalian, jangan disembunyikan, jangan mengatakan ini bukan urusan saya. Karena Tuhan ini menyangkut hukum yang berkait dengan orang besar umpamanya, berkait dengan orang yang ternama umpamanya. Terus Tuhan mengatakan aku tidak tahu, ini bukan urusan saya dan sebagainya. Padahal kita tahu itu adalah menyembunyikan ilmu. Nggak bisa semacam itu. Itu maksudnya. Jadi tentang yang lain-lain, kita ya itu nggak apa-apa di sini. Hal-hal yang sunnah maka tidak wajib menyampaikannya, tidak wajib. Tapi Tuhan sekali, yang eloknya kita jawab setiap soalan yang datang semampu kita. Jangan sampai kita menjawab sesuatu yang tidak tahu. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, kalau tahu katakan. Oke? Terakhir, jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawaban apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Kalau sudah ilmu itu fardu ain, hal haram jangan sampai diputar-belitkan dengan cara-cara yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik, tuanya. Jangan ada usaha-usaha untuk seolah-olah menjadikan yang halal menjadi haram, haram menjadi halal dan sebagainya. Karena menghalalkan perkara yang haram itu dosa besar. Kalau Allah mengatakan halal jadi menjadi haram, atau haram menjadi halal, itu dosa besar. Kecuali sesuatu yang darurat, itu adalah hukum yang lain. Oke, udah tahu datin sekalian. Jadi kita berhenti sampai hadis ke-19. Tolong dilipatkan di situ. Insya Allah kita akan bahas pada bulan hadapan
Tajuknya adalah jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. Wah, ini luar biasa. Kita jadi pioner, kita jadi penyebab bagaimana orang bisa tertarik kepada Islam umpamanya, bisa tertarik untuk melakukan ibadah-ibadah dan sebagainya. Itu adalah kita akan bahas pada hadapan. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya nak pesan sekali itu sekarang ya, di musim-musim suasana dari pandemi akan menjadi endemi ini, mudah-mudahan kita teruskan istiqamah kita dalam mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Kita terus melakukan sesuatu dengan cara yang istiqamah. Saya ulang lagi tuan sekalian, untuk mendapatkan istiqamah ada tip daripada Imam Al-Ghazali. Untuk mendapatkan istiqamah tuan harus melalui 4 proses. Proses pertama, tuan harus paksa diri untuk melakukan apa saja kebaikan. Permulaan pertama paksa dulu tuan-tuan. Kita paksa, kalau kita punya kuasa, kita paksa pada anak-anak kita paksa. Katakan sholat jamaah ke baca Quran, kita paksa. Selepas paksa akan timbul yang kedua, yaitu biasa, menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, sudah mulai tidak ada bebanan. Atau paksa dulu bebanan, tapi sudah jadi biasa, menjadi kebiasaan tuan-tuan, sudah tidak menjadi berat. Nah, dah. Kemudian meningkat lagi akan menjadi kepribadian, menjadi syakhsiah, menjadi kepribadiannya, sehingga tanpa kita ingatkan lagi, anak-anak kita atau diri kita sendiri, anggota badan sudah mengingatkan. Tuan-tuan, dulu kita agak terkejut ya, katakan orang ahli sholat tahajud namanya. Dulu harus menggunakan handphone atau menggunakan jam, ada alam begitu sekalian. Nah, itu mula-mula. Tapi nanti kalau tuan-tuan sudah istiqomah, tanpa itu semua bisa bangun sendiri. Alhamdulillah. Kenapa yang bangun siapa? Anggota badan ini. Bisa bangun sendiri. Dia tanya pada datuk-datuk yang sudah begitu. Yang belum jangan mengatakan masuk, enggak. Bukan masuk, tanya yang sudah. Dia automatically tuan-tuan boleh bangun sendiri tanpa ada alarm, tanpa ada ini dan sebagainya, bisa bangun sendiri. Karena apa? Sudah menjadi karakter dia, sudah menjadi kepribadian dia. Masya Allah, luar biasa. Tanya bagi tahap yang datuk datin sudah begitu, syabas dan Diana, itu enggak usah diminta, akan datang sendiri. Karena kita sudah mulai proses. Dan yang menarik akhirnya itu yang keempat ini, jadi istiqamah. Subhanallah, jadi istiqamah, menjadi the way of life, menjadi sistem hidupnya, sudah bergerak secara sendiri. Tapi prosesnya begitu. Jadi alhamdulillah teman sekalian, begitulah ya. Jadi saya singkatkan lebih mantap lagi. Bila kita sedang istiqamah, maka kita dapat anugerah dari Allah SWT. 7 anugerah yang surat Sofat itu Rasulullah Allah SWT yang memberitahu. Illadzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apabila orang dah mengatakan Tuhan kami Allah, ya kita dah mengatakan Allah, istiqamah. Apa anugerah yang tuan dan puan datuk datin terima? Tatanazzal malaikah, Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat. Masya Allah. Untuk apa? Itu menjaga kita, memberi info kepada kita. Allah takhafu, yang kedua tidak ada punya takut. Wala tahzanu, yang ketiga tidak punya rasa gelisah. Ini orang istiqomah, nggak ada. Sudahlah, ada apa saja proses yang datang kepada dirinya, keluarganya, dia sikapnya itu sudah timbul sendiri. Tanya pada datuk, dan sekalian begitu. Kemudian yang keempat, ini yang menarik. Wa absyiru jana'atikum tuta'atu, diberi kabar gembira tentang surga. Ya Allah Tuhan, surga bukan banglo, bukan kondo, bukan pangkat kedudukan yang palsu itu, surga. Itu yang keempat. Kemudian malaikat pula, Allah berfirman, wahnana alaikal fahituni wal akhirah, kami para malaikat menjadi garanto dunia dan akhirat. Subhanallah. Kemudian apa yang diinginkan menjadi kenyataan. Yang keenam dan yang terakhir, apa yang diminta dikabulkan. Syaratnya istiqamah. Istiqamah saja Tuhan sekalian. Dan untuk bisa istiqamah, 4 proses tadi. Oke? Datuk dan sekalian, itu ingatan kembalikan kita lama biar segar kembali, supaya kita terus bersemangat di mana saja melakukan. Itulah kehendak Allah SWT yang ada kita menerima, kita terus berusaha, berdoa dan bertawakal. Oke?
Jom mudah-mudahan sekarang kita berdoa pada Allah Ta'ala. Sebelum berdoa, minta maafkan lama tuan tak tengok gambar kami. Inilah memang kampanye ini pondok tuan sekalian ya. Alhamdulillah yang sudah selalu derma kepada kami. Ini selama pandemi ini teman sekalian kami bikin pagar tuan sekalian. Pagar nih Masya Allah ya. Ya pagar maklumlah di sana biaya daripada sini. Kalau sini nggak ngaji ya kosong. Maka dari itu ini tuan sekalian masih dalam hutang. Kalau tuan ada rezeki lebih, bismillah, ayo tidak kemana. Segala yang tuan bantukan milik tuan sendiri, milik Datuk Datuk, bukan milik saya. Berkali saya ingatkan, bukan milik saya, milik Datuk. Ambillah nanti. Itu dah janji Allah SWT, bukan janji manusia. Janji Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan punya saham yang luar biasa di pondok kami. Ya, silahkan nanti tuan-tuan sebelum balik ya, singgah dulu, masukkan duit, masukkan, bukan dipandang, dimasukkan. Tapi kalau lama kita tidak ngaji mungkin lupa, tak apa. Sekarang lupa, bulan depan triple. Gitu aja. Ya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim untuk ibu bapak kita dan diri kita. Oke tuan. Ya terima kasih atas segala bantuan Datuk Datuk sekelawak ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mari kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, thayyibatun, warabun wafur. Dan Allah segera mencabut pandemi ini sehingga menjadikan kita normal sebiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhlafa sidqin wa ja'al sultana nasira bi rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.